Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan kami, Konselor Calaksana, dalam kegiatan bimbingan konseling atau BDR ya, belajar dari rumah bidang bimbingan konseling. Nah, tema kali ini adalah setelah lulus SMP, kita mau melanjutkan kemana? Ke SMA, SMK, atau MA. Sebelum memilih, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu SMA, SMK, atau Madrasah Aliyah SM atau MA ya, agar pilihan kita benar-benar sesuai dengan diri kita, bukan karena ikut-ikutan. Supaya tidak gagal paham, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Ya, ini sekilas tentang SMA dalam foto. Sekolah menengah atas. Ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Yang pertama, bahwa pendidikan di SMA memproyeksikan siswanya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau kuliah. Kedua, komposisi belajar lebih banyak teori dasar daripada praktek. Ini kebalikan dari di SMK. Yang ketiga, hanya terdapat 3 jurusan, yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA, ilmu pengetahuan sosial atau PS, dan ilmu bahasa. Selanjutnya kita beralih bahasan ke sekolah menengah kejuruan atau SMK. 1. Berbeda dengan SMA, di mana hanya terdapat 3 jurusan, maka di SMK terdapat lebih dari 30 rumpun jurusan. Di SMK, siswanya diproyeksikan untuk siap kerja. Yang ketiga, kurikulum pembelajarannya menekankan lebih banyak praktik daripada teori. Selanjutnya, yang keempat, SMK disiapkan oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan dunia industri agar menyiapkan tenaga kerja yang mendukung perkembangan industri. Dan yang kelima, adanya program magang di perusahaan-perusahaan mitranya merupakan daya tarik tersendiri bagi siswa SMP untuk melanjutkan studi ke SMK. Mari kita kenali jurusan yang ada di SMK. Sekilas anak SMK dalam foto. Dari Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap 9 bidang keahlian yang terbagi menjadi rumpun-rumpun keahlian lebih dari 30. Bidang yang pertama, seni industri kreatif yang terdapat 5 bidang keahlian atau jurusan. Kedua, agribisnis agroteknologi terdapat 5 program keahlian. Yang ketiga, kesehatan dan pekerjaan sosial terdapat 4 bidang keahlian atau jurusan. Yang keempat, bidang pariwisata terdapat 4 bidang keahlian atau jurusan. Yang kelima, bidang bisnis manajemen ada 3 jurusan.
keenam, teknologi dan rekayasa, ini paling banyak, terdapat 12 jurusan. Ini masih sambungan dari teknologi dan rekayasa. Yang ketujuh, bidang kemaritiman. Terdapat 3 jurusan. Kedelapan, bidang teknologi informasi. Ada 2 jurusan. Dan yang ke-9, bidang energi pertambangan, ada 2 jurusan. Nah, di SMK juga ada beberapa jurusan unggulan atau jurusan favorit. Berikut ulasannya. Yang pertama, jurusan multimedia. Kedua, teknik kendaraan ringan. Ketiga, teknik komputer jaringan atau TKJ. Selanjutnya, jurusan favorit ada teknik sepeda motor. Kemudian ada jurusan teknik otomasi industri, jurusan teknik audio video, jurusan teknik instalasi tenaga listrik, jurusan farmasi, jurusan keperawatan. Kemudian disambung dari kelompok IPS, ada jurusan akuntansi, jurusan administrasi perkantoran, jurusan pemasaran, jurusan pariwisata, dan jurusan tata boga. Dan masih banyak jurusan favorit yang lain yang tidak disebutkan di sini. Ini sekilas tentang Madrasah Aliyah dalam kilasan foto. Madrasah Aliyah, sekolah setingkat SMA, secara kurikulum hampir sama. Hanya dibedakan ada 2 hal yang beda di sini. Yang pertama, Madrasah Aliyah berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan SMA berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Di Madrasah Aliyah, porsi pendidikan agama lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan porsi pendidikan agama di SMA. Beberapa hal penting perlu diperhatikan sebelum kita memilih sekolah lanjutan ya. Jadi memilih sekolah bukan main-main. 1. Kita harus memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan diri kita. Yang kedua, kita harus memperhatikan faktor peluang. Misalnya, bila bakat memungkinkan tapi peluang sangat kecil, lebih baik kita memilih sekolah atau jurusan yang lain. Yang ketiga, faktor dukungan ekonomi keluarga. Bagaimanapun juga, keluarga merupakan sponsor utama untuk proses pendidikan kita.
Demikian paparan dari kami. Semoga dapat membantu kalian menentukan sekolah atau jurusan yang sesuai dengan diri kalian. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat.